Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, gua nggak buat kontennya pas lagi ngabuburit karena tadi gua juga ada kerjaan. Jadi gua baru bisa konten di jam berapa ini ya? Masuk 23.30 cok, setengah 12. Fuck lah, di tanggal 31 Maret. Ya seperti biasa, gue kebanyakan baca politik gitu ya, dan gue baru sadar ternyata diri gue tuh egois. Dan mungkin nggak tahu masih gue kayak balik lagi ke ini loh, gue kayak balik lagi ke umur gue di 23 tahun, dalam artian pola pikir. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue ngerasa karena gue nggak biasa untuk berpikir lagi, nggak biasa ngolah otak lagi, nggak biasa baca buku lagi. Gue ngerasa sekarang banyak pemikiran gue, banyak statement gue, banyak judgement gue yang jadi salah gitu ya. Kayak kemarin kan gue jujur, gue tipe orang yang ngikutin politik di Indonesia, dan gue juga termasuk orang yang suka kritik juga secara gamblang. Walaupun gue tahu, gue berani berkritik karena gue tahu gue bukan siapa-siapa, dan gue nggak akan dikomen sama siapa-siapa ya gitu. Makanya gue berani untuk mengkritik. Nggak tahu ya kalau misalkan kedepannya, tapi gue berusaha mengkritik sesuai dengan fakta, gue berusaha mengkritik sesuai dengan norma-norma yang ada. Gue juga nggak mau ngeritik asal-asalan gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada sedikit, mungkin kalau ada yang nonton video ini ngerasa kritikan gue kurang bagus, kurang baik, ya gue mohon maaf ya, karena emang gue juga bukan orang yang berlatar belakang politik, tapi gue seneng untuk memerhatikan. Gue lebih senang untuk memerhatikan. Sebenarnya gue nggak ada niat untuk mengkritik sih, gue cuma ingin meluruskan sesuatu yang gue lihat sesuai dengan apa yang gue pikirkan, gitu aja sih. Akhir-akhir ini ya, 31 Maret 2023, beberapa minggu yang lalu mungkin lu juga tahu ya, banyak berita soal FIFA yang sekarang lagi booming ya. Walaupun gue nggak tahu ini kenapa FIFA booming banget gitu, padahal sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat berita juga, banyak beberapa berita yang langsung tenggelam aja, kayak beberapa kasus kemarin dari FS juga udah tenggelam, nggak tahu gimana kelanjutan kasusnya. Terus kasus korupsi, terus kasus yang anak orang-orang pajak, orang-orang yang oknum-oknum yang kerja di pajak, oknum-oknum yang kerja di bea cukai juga udah mulai tenggelam lagi. Sekarang yang kasus korupsi sekarang udah mulai naik. Sekarang kasus FIFA yang Indonesia gagal menjadi tuan rumah 2019 harusnya ya, di U20. Gue pribadi kemarin tuh gue sempet ada komen, dan gue juga buat di IG gue jujur ya, sebenarnya gue nggak ada masalah soal nggak ada masalah soal misalkan, jujur emang suatu kesempatan yang kurang baik ya, karena kan kalau misalkan Indonesia bisa jadi tuan rumah U20, bisa jadi sarana pariwisata juga ya, bisa juga pengenalan Indonesia kepada dunia juga, dan juga itu bisa ngebuka lebar pemain-pemain Indonesia mungkin bisa dilirik di luar negeri gitu. But yang gua sayanginnya itu pas lagi di sini kan, karena yang gua tahu ya, setahu gua FIFA itu, dan gua juga sempet nge-compare di beberapa bahasan, termasuk di bahasannya Denny Sumargo tadi juga ada, di bahasannya di Kompas juga gue sempet baca gitu. Sebenarnya apa ya apa yang kasus ini tuh malah jadi jadi nyari kambing hitam kalau menurut gue. Kenapa gue bilang ini jadi nyari kambing hitam? Ada beberapa yang jadi disalahkan, ada beberapa yang harusnya dibenarkan malah jadi tiba-tiba ngedadak nggak bisa gitu. Gue sangat menyayangkan juga sih, malah jadi mau mecah belah sendiri, jadi saling menyalahkan gitu. Overall gue pribadi kalau misalkan untuk
kedatangan tim Israel sebenarnya pendapat gue nggak ngaruh pendapat gue nggak ngaruh, dan gue juga sebenarnya mau dia datang ataupun enggak juga gue nggak terlalu peduli ya gitu ya. Kalau misalkan ya kalau di Israel main juga ya sok mangga gitu, kalau misalkan dia nggak main juga ya nggak apa-apa gitu kan, gue nggak terlalu peduli. Tapi di sini yang gue sayanginnya itu ini loh, apa namanya, ikut campur tangan antara agama, politik sama negara itu. Gue bingung sama di negara Indonesia ini tuh arahnya mau kemana gitu loh. Ya oke lah, kayak misalkan kita ngomong soal kayak gue sempat baca tentang undang-undang juga bahwa Indonesia itu tidak mendukung apa namanya, negara-negara yang menjajah, juga jelas banget di Undang-Undang 45 ya. Nah, tapi kenapa pas lagi giliran kunjungan negara yang selain Israel itu fine-fine aja ya, kayak misalkan kita kemarin gitu kedatangan dari Rusia atau gimana gitu ya, terus misalkan dari negara-negara, anggaplah maaf ya Inggris, misalkan Inggris juga termasuk negara penjajah, kita nggak bisa menutup mata ya, Amerika juga kan, itu fine-fine aja. Giliran Israel yang datang, kenapa ribut banget gitu, ya walaupun gue tahu itu pasti berurusan dengan agama ya kan, but menurut gue pribadi ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin agama, sebenarnya Rasul sendiri kan tinggal di Madinah dulu juga sama orang Yahudi gitu, bareng gitu kan, bahkan dia melakukan sesuatu kebaikan ke orang Yahudi gitu, dia nggak membeda-bedakan juga ke orang Yahudi. Bahkan walaupun orang Yahudinya sendiri ngelakuin hal yang jahat kepada Rasul tetap melakukan hal yang baik kepada orang Yahudi, yang sampai akhirnya orang Yahudi juga tersentuh hatinya karena kebaikannya Rasul gitu. Nah, yang gue bingung di Indonesia ini Islamnya mau kayak gimana gitu loh. Islamnya mau kayak gimana, ini gue bahas soal agama, dan kebetulan ini agama gue juga gitu. Gue masih bingung maunya larinya kemana gitu loh. Kalau kita ngelihat sejarah ya, apa namanya, Palestina, Israel gitu ya, Yahudi sama Islam, sebenarnya kan kalau mereka kan kalau kita lihat itu dia bangsa-bangsa yang ada hidup di zaman Nabi Musa ya. Ini maaf ya kalau misalkan gue banyak salah, terus gue menafsirkannya juga salah, maaf banget ini, karena emang mungkin pengetahuan gue yang cetek gitu. Ini yang gue tahu aja, gue nge-sharing aja. Kalau misalkan salah tolong di ini juga tolong di komen aja, nggak apa-apa. Yahudi selalu bilang, gue beberapa kali lihat dia bicara soal kan ada yang kayak komentar, kenapa kamu menjajah Palestina, dan dia selalu membela diri bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya memang tanahnya di daerah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu juga jelas ditulis di surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Itu juga dijanjikan sama Tuhan, jelas. Nah, di sini jadi kalau misalkan itu tanah Yahudi emang dikasih oleh Tuhan, ya wajar dong diminta lagi. Wajar dong dia tinggal di situ. Wajar dong, karena dia menduduki tempat yang emang sudah diberi oleh Tuhan gitu. Dan juga Tuhan emang memurkai mereka karena sifat mereka gitu. Tapi kan kita bukan dalam artian untuk memusuhi gitu kan. Kita harusnya tuh seperti yang dilakukan Rasul itu kan mengajarkan tabiat, mengajarkan adab ya kan, bagaimana menghadapi musuh, bagaimana menghadapi diri sendiri. Harusnya kan bisa dengan cara yang lebih baik. Dan itu juga sebenarnya kalau misalkan kita ngomong dari alurnya itu larinya bukan ke arah agama lagi, malah ke arah diplomatik ataupun arah antara penjajahan ya kan. Oke lah, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan seperti undang-undang, kita mendukung. Cuman ini bola, mungkin yang ditakutkan itu emang bola itu kan emang sedikit bisa merubah arah politik ya. Karena
jangankan kayak gitu ya, kayak Ronaldo aja kayak dia ngegeser Coca-Cola waktu itu, saham Coca-Cola turun, itu juga ngaruh ya. Gue pribadi bingung gitu, maksudnya tuh ya oke lah kalau misalkan Israel main ya nggak apa-apa. Kenapa kita nggak berpikir untuk mengalahkan dia di pertandingan gitu kan? Itu kan bisa. Tapi ada yang ditakutkan juga, takutnya ada orang-orang yang maaf rasis dan dia melakukan hal-hal buruk kepada tim Israel. Dia membawa agama, takutnya juga ya kejadian lagi. Gue juga sempat dengar ada yang di Denny Sumargo, dia ngomongin soal apa ya, takut kejadian bom Bali terulang kembali. Ya bisa jadi itu ada suatu hal yang menakutkan sih menurut gue, suatu hal yang mengerikan. Maksudnya tuh nggak suatu hal yang nggak diajarkan oleh agama Islam tapi membawa agama Islam gitu loh. Dan jujur ya balik lagi tadi, ini benar-benar kalau menurut gue tuh sayang banget. Masa gini loh, kalau misalnya kita tarik lagi gitu ya kan, dari pemain-pemain Israel juga ada yang ada turunan Palestina, bahkan pelatih Palestina juga ada orang Israel gitu kan. Sebenarnya mungkin nggak se-chaos yang digambarkan di di berita, mungkin juga chaos juga. Gue juga nggak berani komen karena gue nggak kesana ya. Cuman kan kita cuma ngebaca dari ini aja kan, ngebaca dari apa yang dilihat dari berita. Sedangkan kalau berita yang zaman sekarang bisa dibilang kurang bisa dipercaya. Jadi kita harus balik lagi, kita harus berani ngegali lagi sih. Intinya kejadian ini membuktikan bahwa orang-orang di Indonesia, negara Indonesia masih belum cukup ya, SDM-nya itu masih belum cukup untuk berada di taraf internasional ya. Termasuk gua, dari pola pikir, dari adab, dari cara mengambil keputusan, menurut gua itu ya nggak bisa nggak bisa dipungkiri sih. Bahkan dari segi-segi lain, bukan cuman bola ya kan, dari unsur politik bahkan kerja aja di Indonesia dihargai itu sangat sulit ya, nggak benar nggak? Kita nggak bisa tutup mata. Gue nggak tahu sampai kapan sih. Gue berharap adalah perubahan, entah nggak tahu siapa yang bakal ngelakuinnya. Mungkin nanti gue berharap gue bisa ikut serta sih. Gue nggak tahu gimana caranya. Gue berharap gue bisa ikut serta merubah, termasuk orang yang ngebangun ya kan. Namanya juga penjajahan itu emang apa aja, bukan cuma soal penjajahan dalam artian fisik ya, penjajahan juga kan, penjajahan mental, penjajahan pemikiran juga termasuk penjajahannya, itu termasuk penjajahan ya. Aku berharap sih habis kejadian ini bisa jadi bisa jadi tolak ukur, bisa jadi timbal balik yang positif untuk orang-orang di Indonesia. Semoga aja kedepannya bakal bisa lebih baik lagi, bisa lebih cermat lagi mengambil keputusan, karena omongan dari penguasa itu benar-benar berdampak banget ke orang banyak sih. Gitu aja sih ya, mungkin segitu ya. Gue juga kepikiran sih emang dari pola pikir gue yang emang kurang benar sekarang ya. Gue emang harus banyak baca buku lagi. Oke, segitu aja mungkin ya. Maaf kalau gue banyak salah, banyak AE gitu. Ini mah cuman pemikiran bodoh gue aja, cuma pemikiran gue senggang gitu ya. Gue ingin buat konten, gue ingin buat sesuatu perubahan ke diri gue ya. Kali kalau misalnya kayak gini bisa terus-terusan, ada yang
komen, mungkin ada yang lirik, mungkin ada yang subscribe, mungkin ada yang mau denger, atau mungkin kontennya bakal lari ke konten arah lain. Ya setidaknya itulah unek-unek gue. Oke, segitu aja ya. Sekian dari gue. Panggil gue siapa ya? Kuple nggak apa-apa, mau kuple mau Rido bebas lah, namanya siapa aja seenaknya aja. Tapi gue kuple sih, kalau gue lebih nyaman panggil kuple, walaupun itu artinya nggak agak bener ya. Oke, sekian dari gue kuple. Gue tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.